Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, seperti biasa kita akan coba membaca satu hadis yang berkaitan dengan bab. Dalam hal ini kita akan membacakan hadis tentang Sayyidul Istighfar. Diikuti bersama. An Shaddad bin Ausin, kurang serempak. An Shaddad bin Ausin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar an yakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Sekarang kita baca Sayyidul Istighfarnya seperti biasa dengan bergantian tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Baik, mari kita lanjutkan keterangan kita. Sayyidul istighfar adalah merupakan rajanya istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qalaha, barang siapa membacanya, minan nahari, di waktu siang, seraya meyakini dengannya, famata min yaumihi, maka ia mati di harinya, qabla an yumsiya, sebelum waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha, dan barang siapa membacanya, minal laili, di waktu malam, berarti membacanya di sore hari, wa huwa muqinum biha, dan ia meyakini dengannya, famata qabla an yusbiha, lalu ia mati sebelum memasuki waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka ia termasuk ahli surga. Hadisun sahih, hadis ini hadis sahih. Jadi inilah diantara fadilah sayyidul istighfar. Maka jangan dilewatkan para jamaah, jangan dilewatkan hadis semacam ini, apalagi ada janji khusus, apalagi ada janji khusus, penawaran khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah dilewatkan. Khusus untuk apa? Sayyidul istighfar. Karena jaminannya adalah surga. Maka kita upayakan di pagi hari kita membacanya. Begitu juga di sore hari. Kata zikir pagi dan petang artinya zikir yang diamalkan ba'da subuh dan sesudah asyar. Ba'da subuh dan sesudah asar. Ini yang dimaksud pagi dan petang. Lalu kalau kita kelupaan gimana? Misalnya pagi habis subuh kelupaan, bisa jam 6, bisa jam 7, bisa. Ingatnya jam 8 nih. Gimana kira-kira? Tadi gak ingat, ingatnya jam 8. Kira-kira gimana? Lakukan saja. Ya, lakukan saja. Kenapa? Ingatnya saat itu. Lakukan saja. Yang penting hari itu pastikan membaca. Soal karena lupa, ya mungkin baru jam 11 ingat, waduh saya belum membaca Sayyidul Istighfar. Jam 11 ini gimana? Baca saja. Siapa tahu jam 1 malaikat maut datang. Ya kan? Kita sudah melewati. Kenapa? Karena lupa. Ini. Bahkan saya sendiri mungkin pernah habis duhur baru ingat. Ya sudah, saya baca saja. Ya, saya baca saja. Saya tidak ingin kelewatan hal yang sangat menjanjikan ini. Cuman kalau bisa jangan lupa di pagi hari. Makanya biasakan ya. Biasakan zikir pagi dan petang ya. Memang istiqomah zikir pagi dan petang itu para jamaah luar biasa ya, luar biasa. Saya sendiri terkadang itu repot sekali. Ya sudah, kalau repot sekali ya, yang penting dari sekian doa pagi petang itu ada yang saya lakukan. Misalnya sangat sibuk sekali. Habis subuh ada acara ini, ada acara ini, ada acara ini. Masya Allah, kok banyak sekali. Maka saya berusaha yang paling urgen. Ya, ini penting. Yang paling urgen, contohnya seperti apa? Contoh seperti doa yang memang ada hubungannya dengan keselamatan. Nah, ini. Contohnya seperti apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini ada hubungannya dengan keselamatan. Ini jangan sampai ditinggal, sesibuk apapun. Jadi artinya kalau enggak ada kesibukan para jamaah, sempatkan duduk bersila menghadap kiblat habis salat subuh sampai selesai. Sempatkan gitu ya. Kalau ternyata sibuk, paling tidak pilihlah yang kira-kira dibutuhkan.
Contohnya seperti doa keselamatan tadi. Contoh doa keselamatan lagi untuk keperluan hari itu seperti apa? A'udzu bikalimatil lahid tammati min syarri ma khalaq. Sudah hafal belum? Coba diikuti. A'udzu bikalimatil lahid tammati bikalimatil lahid tammati min syarri ma khalaq. Lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lagi, a'udzu, kurang serempak, bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini urgen untuk keselamatan. Yang doanya, yang artinya a'udzu, aku berlindung bikalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang telah disempurnakan. Ya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang telah diciptakan. Masya Allah, dari kejahatan segala makhluk yang telah diciptakan. Kita berlindung pada Allah darinya. Nah, ini diantara yang kalaupun sesibuk apapun, pilihlah itu. Tadi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nampaknya sudah banyak yang hafal ini. Tambahin lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini penting sekali yang terakhir tadi. Minta dilindungi dari kejahatan segala makhluk yang diciptakan. Karena masing-masing makhluk itu ada plus minusnya. Betul nggak kira-kira? Ada plus minusnya, ada mudorotnya, di samping juga ada manfaatnya, positifnya. Maka kita minta berlindung pada Allah dari negatifnya, apa saja. Bahkan para jamaah diri kita ini, terkadang tangan kita negatif untuk kita, betul nggak kira-kira? Tiba-tiba tangan kita kesleo, sakitlah kita. Ini negatif berarti. Ya, tadi di protokol jalan itu ada gang gini para jamaah, kaki saya keblosok. Kalau seandainya nggak tercabut, mungkin kaki saya sudah patah. Sandalnya nggak bisa disabut. Untungnya kaki tercabut, saya geblak begitu. Ini kaki ada positif dan negatifnya. Suatu ketika. Nah ini, paling tidak mungkin karena saya pagi tadi berdoa, sehingga sandal nggak bisa dicabut, tapi kaki dilepas oleh Allah. Ini aliran air yang sekian ini. Sandal masuk. Sandal tak tarik, gak bisa, kaki lepas, saya jatuh. Jatuh kemudian bangun sebisa-bisanya, sandal ternyata tak tarik itu berat. Saya kemudian berpikir, ya Allah, alhamdulillah, seandainya kaki tidak bisa tercabut, mungkin sudah patah. Kenapa? Jatuhnya oleng. Allahu Akbar. Ini mungkin karena doa di pagi hari. Wallah, karena tadi pagi saya juga berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Termasuk bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basir. Ceritanya pada saat Nabi mengajarkan doa itu, bismillahilladzi tadi, para sahabat hadir. Tiba-tiba besoknya ada cerita seorang sahabat kena musibah kejatuhan gampengan. Iringan itu, gampengan itu ya. Para sahabat menjenguk, loh, bukankah kamu juga mendapatkan doa ini? Apa kata dia? Tadi saya lupa. Jadi paginya dia lupa berdoa dengan itu. Akhirnya kena. Nah ini, kita juga begitu, jangan sampai lupa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jangan lupa. Kita tidak tahu aral menimpa di siang hari itu apa saja. Ya, termasuk tambahilah dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wallahi para jamaah, ada kejadian pada saat mau sholat asar tadi para jamaah. Turun dari mobil, tiba-tiba kaki kiri keblosok gang buangan air itu sekian ini. Ditarik gak bisa, jatuh. Akhirnya kena kembang-kembang, kena yang ada durinya, keluar darah sedikit tadi. Terus tak cabut sandal ini berat. Ya Allah, kalau seandainya ngikat, pasti kemungkinan patah. Karena oleng jatuhnya.
Alhamdulillah kaki tercabut, sandal yang tetap ini. Saya kemudian dengar-dengar, alhamdulillah ya Allah. Ini luar biasa. Mungkin karena doa kita. Termasuk doa yang memang ada janji ini. Doa apa? Sayyidul istighfar. Barang siapa baca di pagi hari, siang harinya mati, masuk surga. Barang siapa membaca di sore hari, malam harinya mati, masuk surga. Ada lagi para jamaah, doa yang ada janji langsung. Ya semua doa baik. Semua doa akan berakhir baik. Tapi paling tidak doa yang memang ada janji, nah ini kita perhatikan. Contoh apa? Baca ayat kursi setiap selesai sholat. Sudah ngamalkan belum para jamaah? Ayat kursi setiap selesai sholat ditambah dengan kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi ya, setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi antara dirinya dengan surga kecuali mati. Tidak ada yang menghalangi antara dirinya dengan surga kecuali mati. Artinya gimana? Gak mungkin hidup-hidup langsung masuk surga. Masuk surga itu harus proses dulu. Apa diantaranya? Mati. Setelah mati, masuk kubur. Setelah kubur nunggu antrian kapan? Nunggu antrian datangnya hari kiamat. Betul gak kira-kira? Nah itu prosesnya. Tapi janjinya masuk surga. Tidak ada yang menghalangi orang yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat dengan surga kecuali kematian, bahwa dia harus mati dulu. Itu prosesnya memang. Tapi janjinya akan masuk surga. Kapan membacanya terserah. Ya habis Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Baca apa setelah itu? Allahu Akbar. Jangan lupa. Baca apa? Allahu Akbar. Setelah itu apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Langsung apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian membaca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian berikutnya yang panjang itu, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu, la ilaha illallah. Nah ini doa tahlil setelah apa? Setelah sholat, panjang doanya ya. Nah ini kemudian membaca ayat kursi. Tapi tidak harus urut. Bisa saja habis salam ayat kursinya, bisa. Setelah itu istighfar. Karena hadisnya sendiri. Cuman lafaz yang paling dekat istighfar itu setelah salam. Ada 2 yang paling dekat dengan salam, takbir atau istighfar. Setelah itu tahlil. Tahlil agak merenggang. Tapi boleh dibaca awal. Dibaca awal boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang penting sesuai dengan hadis yang ada. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kemudian baca istighfar. Nah ini setelah itu baca ayat kursi. Ayat kursi ditambah dengan kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Maka kata Rasulullah, tidak ada yang menghalangi antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Masya Allah. Ini ada janji bukan? Ada janji. Nah yang seperti ini jangan ditinggalkan. Malaikat maut datangnya nggak pasti. Alhamdulillah habis sholat baca ayat kursi, setelah keluar dari masjid geblak karena mati. Subhanallah, masuk surga? Masuk surga karena habis melakukan apa? Membaca apa? Ayat kursi.
Atau habis salat subuh, wiridan doa pagi dan petang. Sayyidul istighfar sudah terlewati. Kemudian pulang dari masjid pakai sandal, kepreset langsung mati. Alhamdulillah, Sayyidul istighfar sudah dilewati dengan janjinya bahwasanya barang siapa membaca di pagi hari mati kemudian masuk surga. Alhamdulillah, jangan dilewatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ini memohon ampun kepada Allah. Jangan jangan pernah capek para jamaah. Karena hajat kita mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat kita perlukan. Wallahi para jamaah, kita ini diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Tetapi para jamaah, apa artinya ibadah kita di sisi Allah? Ya, dibanding dengan kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi basyarin, tempat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit di hati seorang manusia pun. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempelajari tentang seberapa kenikmatan dari ridhonya dan ampunannya yang akan diberikan kepada kita, maka ibadah kita para jamaah, seandainya kita ini 24 jam sujud kepada Allah dan tidak mengangkat kepala sedikit pun, dan itu disyariatkan, maka saya yakin belum cukup rasanya, belum seimbang rasanya dengan surga yang akan diberikan kepada kita. Dan kalaupun surga itu benar-benar diberikan kepada kita, setelah kita sujud 24 jam karena memang disyariatkan misalnya, sehingga Allah memberikan kenikmatan yang tiada tara tadi, tetap kenikmatan yang tiada tara tadi bukan karena seimbang dengan sujud kita 24 jam, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita menjalankan ibadah tadi juga disertai dengan kebodohan kita, kemalasan kita, capek, kurang khusyuk, apalagi para jamaah. Sebab gangguan yang menjadi gangguan ibadah kita diantaranya itu capek, kemudian bosan, betul nggak kira-kira? Bosan, apalagi malas ya, kurang khusyuk. Masa saat sholat begini ngitung dagangan? Wah, besok ini dikirim ke sana berapa ya? Yang dikirim ke sana berapa? Sampai tahiyat akhir baru ingat, loh, saya kan kondisinya sholat, kok ngitung dagangan? Bayangkan, kadang tidak khusyuk, kadang khusyuknya cuman 5%-nya dari sholat itu. Terkadang malah 100% gak khusyuk. Bayangkan, mungkin suatu ketika kita tergoda oleh hawa nafsu. Ya, tapi kalau bisa para jamaah, setiap sholat berusahalah untuk khusyuk. Ya, berusahalah untuk khusyuk. Insya Allah kalau memang ada usaha, ya kita berharap 50%-nya khusyuk, wah sudah alhamdulillah sudah. 50%-nya saja khusyuk, alhamdulillah sudah. Masya Allah, ini yang saya maksud, bahwasanya para jamaah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, seraya nggak seimbang dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap tidak seimbang para jamaah. Nah, ini penting kita ketahui bahwasanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita imbang dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat tidak seimbang. Kalau tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah pasti tahu bahwa hambanya tidak akan mampu mencukupi. Tidak akan mampu mencukupi untuk membeli kenikmatan yang akan diberi. Kalaulah tidak ada campur tangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya begini, seandainya janji Allah itu hanya akan diberi setimpal dengan amalnya,
otomatis kita nggak akan dapat surga yang paling yang atas para jemaah. Kenapa? Karena amal kita terkadang mengandung tidak khusyuk. Juga ada mungkin sedikit bid'ahnya, mungkin ada sedikit syiriknya, mungkin ada sedikit main-main, kurang sungguh-sungguh, mungkin ada sedikit kurang tepat waktu, macam-macam. Maka dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kemudian mensyariatkan adanya istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan qari'nya lihat bagaimana Allah menyuruh kita istighfar pada surah Hud ayat 3. Pada surah Hud ayat 3. Dibaca artinya. Surah Hud surat ke-11 ayat 3. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasana, niscaya kami akan memberikan kepada kalian kenikmatan yang terbaik. Ila ajalim musamma, kepada waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah memberikan kepada setiap yang mempunyai keutamaan dengan keutamaannya. Wa in tawallaw, jika kalian berpaling, fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin azim, maka sungguhnya aku khawatir akan menimpa kepada kalian siksa yang besar. Pada ayat ini Allah menyuruh kepada kita agar kita memohon ampun, agar kita bertobat. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan para jamaah, kalau seandainya Allah itu hanya akan memberi upah, pahala kepada kita sesuai dengan kadar ibadah yang kita lakukan, niscaya kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari surga para jamaah. Kenapa? Karena barangkali amal kita itu nggak ada artinya dibanding dengan amalnya Rasulullah dan para sahabatnya, yang mana kata Rasulullah, seandainya kalian, kata Rasulullah, infak emas sebesar bukit Uhud, maka tidak akan mencapai separuh mudnya para sahabat. Wallahi, kalau bahasa orang Jawa itu gimana ya enaknya, tidak akan mencapai sak kuku irenge gitu. Betul ya, orang Jawa begitu kan? Gak akan mencapai sak kuku irengi para sahabat. Betapa tingginya ibadah mereka untuk mencapai surga yang paling tinggi. Maka bayangan kita ya harus kayak para sahabat itu, kayak ibadahnya para tabi'in, para imam-imam mujtahidin yang di dalam kitab-kitab itu diceritakan semalam menghatamkan satu Quran. Imam Syafi'i menghatamkan sekian dalam Ramadan, Imam Ahmad sekian, Imam Bukhari Muslim sekian, para sahabat setiap Ramadan menghatamkan sekian. Sementara kita satu halaman saja nggak ngangkat misalnya. Mereka 3 hari sekali khatam Quran, sementara kita 1 bulan belum tentu selesai. Kalau kita bandingkan ibadah kita dengan orang-orang dahulu kita, para sahabat, para tabi'in,
Para salafus soleh, ibadah kita di mana? Enggak nutuk sak kuku irengih. Lah ini artinya seandainya Allah itu hanya akan memberi pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan, mungkin kita enggak dapat apa-apa para jamaah. Wallahi. Kenapa? Banyak sekali kita ini salat kok ngitung duit. Kadang salat itu mikir nang desa. Wah, ya opo iki. Subhanallah. Lah ini, tapi Allah Maha kasih sayang. Allah Maha kasih sayang. Allah perintahkan kita istighfar, ya. Allah perintahkan kita bertobat, ya. Maka jangan lupa para jamaah, makom kita ini makom istighfar. Sudahlah, ya. Ada di antara manusia itu para jamaah, makomnya itu takbir. Yang keluar dari mulutnya itu takbir, Allahu Akbar. Sebentar lagi, semenit berikutnya Allahu Akbar. Semenit berikutnya Allahu Akbar. Ada juga di antara hamba Allah itu makomnya hamdalah. Dan saya pernah punya teman seperti itu, yang keluar dari mulutnya entah berapa ribu dalam hari itu. Menit berikutnya Alhamdulillah. Ridwan, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, begini. Alhamdulillah. Gimana ini di desa itu seperti apa? Alhamdulillah. Sampai saya, tadi sudah berapa ratus makomnya alhamdulillah. Ada yang mungkin tasbih subhanallah. Ada yang mungkin setiap saat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terserah, mungkin. Tapi bapak-bapak para jamaah selama ini yang paling menonjol apa? Istighfar, la ilaha illallah, tasbih, hamdalah. Yang paling menonjol apa? Atau enggak menonjol semuanya? Masih perlu dilatih? Wallahi para jamaah, wallahi demi Allah untuk saya Ridwan, yang paling menonjol adalah istighfar. Untuk saya para jamaah. Kenapa? Enggak tahu, itu memang sudah. Kenapa? Saya merasa bahwa selama hidup saya maksiat itu luar biasa. Maksiatnya mata, maksiatnya penciuman, maksiatnya mulut, maksiatnya telinga, maksiatnya anggota tubuh, ini luar biasa. Maksiat terhadap orang tua, maksiat terhadap istri, maksiat terhadap sesama teman, banyak sekali maksiat itu. Sehingga yang paling menonjol pada diri saya, di samping yang lain juga harus dicapai, istighfar. Ya yang lain juga disempat-sempatkan. Kita sempatkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar minimal 10 kali. Rabbana atina minimal 10 kali. Ya, terus apa lagi? Qul huwallahu ahad minimal 10 kali misalnya loh ya. Ya tetap semuanya diupayakan. Tetapi setelah itu istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa? Karena para jamaah mungkin. Kenapa kok yang paling menonjol istighfar? Karena saking banyaknya dosa. Alhamdulillah. Ya, suatu ketika mungkin seseorang dalam keadaan lapang, tiba-tiba yang muncul, yang yang dominan itu la ilaha illallah. Jalan sedikit la ilaha illallah, silahkan. Cuma ojo ngomel keliling-keliling kampung gitu aja sudah. Betul gak kira-kira? Ojo ngomel keliling-keliling kampung. Kalau itu terjadi nanti akan dianggap apa? Gila. Keliling kampung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apa ada orang mati kata orang Jawa? Ya jangan ya, jangan. Wajar-wajar saja. Wajar. Cuma sering muncul di mulut itu misalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian setelah itu merasa, ya Allah, dosa-dosaku di masa lalu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini rahmat Allah. Allah menyuruh kepada kita istighfarlah. Bertobatlah. Ketika kita lakukan, selesai masalah. Allah angkat kita. Bisa juga diakses pada surat Hud juga pada ayat yang ke-52. Silakan. Surat Hud 52. Allah berfirman, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum
wa la tatawallaw mujrimin. Artinya, Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. ini Nabi Hud menyuruh kepada kaumnya, wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, memohon ampunlah kalian semua kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian semua kepadanya. Apa di antara buah yang akan didapat menurut janji ayat ini, janji Nabi Hud kepada kaumnya dan juga kepada kita apabila kita menjalankannya. Allah mengatakan yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan dari langit kepada kalian hujan yang deras. Ini lambang daripada insya Allah akan menurunkan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita. Allah akan menurunkan rizkinya. Allah akan menurunkan kebaikannya kepada kita. Bukan hanya itu. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan menambah kepada kalian kekuatan kepada kekuatan kalian. Allah akan tambah kekuatan-kekuatan kita. Kekuatan iman, kekuatan harta, kekuatan anak-anak, kekuatan hujah dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan istighfar kita. Mari para jamaah, yang ke-52 ini kita jadikan alasan. Insya Allah, Allah akan memberikan kepada kita apa yang dijanjikan. Diberi rizki yang banyak, diberi kekuatan. Nah kekuatan ini, wallahu ta'ala alam, kekuatan bisa jadi kekuatan iman. Kekuatan iman. Di saat kita dihadapkan dengan permasalahan, sampai mati ternyata iman kita tegak. Ini namanya diberi kekuatan. Ini namanya successful. Sampai mati. Misalnya, ternyata imannya tetap di atas. Dihadapkan dengan permasalahan, musuh misalnya dikejar musuh, sampai kepada titik kematian, iman dalam keadaan tegak. Ini artinya Allah kasih kekuatan. Contoh lain misalnya, diberi kekuatan ketika fitnah sedang merebah di kampungnya, di masyarakatnya, di negerinya, fitnah sudah merajalela, kita diberi kekuatan, teguh iman kita. Termasuk kuat ini di antaranya adalah kekuatan keluarga, anak-anak. Tiba-tiba anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang pinter, anak-anak yang ilmunya Masya Allah, ya, diberi ilmu oleh Allah, sehingga dengan begitu keluarga kita terangkat. Karena di antara terangkatnya keluarga itu dengan apa? Dengan iman dan ilmu. Sebagaimana dalam surat apa itu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, yang diberi dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Keluarga kita akan terangkat dengan iman dan ilmu. Anak-anaknya menjadi orang-orang yang berilmu. Masya Allah, terangkat. Bisa jadi kekuatan dengan kekuatan hartanya. Tadi Masya Allah sulit bekerja, sulit mencari pekerjaan. Tiba-tiba Allah kasih kecukupan. Masya Allah, ini ayat penting. Surah Hud ayat keberapa? Ayat ke-52. Istighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah. Allah akan menurunkan hujan yang lebat dan Allah akan tambah kekuatan kita dengan kekuatan-kekuatan berikutnya. Kemudian juga Nabi Nuh. Nabi Nuh menyuruh kepada kaumnya istighfar. Ya. Pada surat ke-10 Nabi Nuh berkata, "Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nuh ke-71 surat 10 sampai 12 dibaca artinya. Dan katakanlah kepada mereka berita tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku
meninggalkannya. Ayat 10, yang 10. 10, 11, 12. Oke. Doa mereka di dalamnya adalah Subhana Allah. Surat Nuh ayat 10. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Ayat 10. Surat ke-71, surat Nuh. Ayat ke-10. Ya. Maka aku berkata kepada Tuhan, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, tunggu Dia Maha Pengampun. Terus 11 sampai 12. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini diantara hikmah istighfar. Saya teruskan sedikit ya. Kata Nabi Nuh, maka memohonlah ampun kalian semua kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dan niscaya Dia akan mengirim dari langit, menurunkan dari langit hujan yang deras, yang lebat. Dan akan memberikan kepada kamu harta, anak-anak. Dan akan menjadikan bagi kamu kebun-kebun yang lebat. Dan akan dijadikan untuk kamu sungai-sungai. Masya Allah. Ini hikmah daripada istighfar. Kemudian dari Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfaro, barang siapa yang komitmen dengan istighfar, barang siapa yang membiasakan membaca istighfar, ja'alahullahu lahu, maka Allah akan jadikan baginya min kulli dhikin mahroja, dari setiap yang sempit jalan keluar. Ada Masya Allah susah, anaknya begini begitu, punya hutang, susah, sakit-sakitan. Dengan istighfar Allah akan beri jalan keluar, dimudahkan biayanya dan lain sebagainya. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap yang menyedihkan, faraja, kerenggangan. Artinya ada solusi dari segala yang menimpa. Wa razaqahu, dan Allah akan beri rizki dia min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Hadapi para jamaah segala permasalahan yang menimpa kita dengan apa? Istighfar. Saya yakin para jamaah ada yang juga menghadapi banyak masalah, maka hadapi semua dengan istighfar. Dan itu sudah saya buktikan. Mungkin saya akan cerita pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang berhubungan dengan istighfar. Betapa pertolongan Allah ketika kita hadapi dengan istighfar. Jangan lupa setiap hari tidak kurang dari berapa? Dari 100 kali. Karena Rasulullah SAW istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul istighfar dan menjadikan kita terampuni dosa-dosa kita sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.